Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi yang pertama-tama mari sebelum pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini, kita semua membaca doa. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Surat Al-Fatihah dan raditu billahi robba. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, pada pagi hari ini karena belajarnya daring atau jarak jauh, kondisi suara saya bisa ditanggap dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian gambar saya bisa diinikan dengan baik? Iya, Pak. Dilihat dengan Kemudian sinyal di rumah Ananda semua baik semua? Baik, alhamdulillah. Kemudian baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kami akan menata siswa-siswi dan menyapa siswa-siswi semua. Sebelum pelaksanaan itu, mari kita sama-sama baca sholawat Nabi biar dingin anak-anak ya. Ya, Pak Guru. Saya dulu yang sholawatnya sholli wa sallim iman alamada ya. Mari sama-sama. Sholli wa sallim Oke, anak-anak semua, sebelum pelaksanaan demi selanjutnya ya kami bacakan yang hadir pada acara ini. Satu, Ananda Irti hadir. Ananda Irti Sumista hadir. Belum, Pak. Telat, paling terlambat, Pak. Paling masih di perjalanan. Ananda Dian Kurniasih. Tapi kok nggak kelihatan gambarku? Kelihatan. Hadir. Hadir, bilang aja hadir. Dian. Ya, hilang. Kok mandek, Mas? Laksanakan dan 5 yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sholatnya dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, boleh, bagus. Jadi sebelum materi demi materi dilanjutkan, anak-anak
kami berikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini silakan nanti diperiksakan. Tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah yang topik awalnya yaitu ketentuan sholat berjamaah, kemudian pengertian sholat berjamaah, hukum dan keutamaan sholat berjamaah, kemudian saat menjadi imam, menjadi makmum, dan susunan saf atau barisan. Yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini seputaran itu. Jadi anak-anak silakan nanti mempelajari itu satu demi satu, mudah-mudahan bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu Bapak sebelum dilanjutkan pelajaran yang akan datang, silakan anak-anak cek di WA masing-masing untuk melaksanakan pretest ya nak ya. Ya, Pak. Ya. Pak. Silakan kalian melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan masalah seputar sholat berjamaah. Sudah, Pak. Ya, oke, pinter-pinter semua. Dan anak-anak, pelajaran kali ini akan berbasis oleh itu bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar berjamaah untuk materi di semester 1 ini ya. Nah, anak-anak semuanya, apa sih sholat berjamaah itu? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada juga namanya sholatul munfaridah. Sholatul munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Apa sih bedanya dengan sholat berjamaah? Nah, kalau sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya makmum. Nah, itu ya Nanda semua perbedaan sholatul munfaridah dan sholatul jamaah. Sudah tahu kan perbedaannya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita lihat tabel perbedaan berikut ini. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya, sholatul munfaridah dan sholatul jamaah sama ketentuannya ya. Hanya nanti yang bedakan bahwa sholat jamaah ada makmumnya, dan posisi makmum juga nantinya akan diatur. Kemudian melibatkan 2 orang atau lebih, itu sholat berjamaah. Ada yang berperan sebagai imam dan makmum, itu khusus sholat berjamaah. Nah, sudah tahu kan? Selanjutnya, apa sih dasar-dasar hukum sholat berjamaah? Kita lihat ya, dalilnya sebenarnya banyak sekali. Tapi di sini yang kita cantumkan hanya sebagian saja ya. Nah, ada surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan mereka. Kemudian jelaskannya sholat berjamaah di tengah peperangan, apalagi jika si aman dan damai. Nah, sejatinya ayat ini berbicara tentang anjuran sholat berjamaah di tengah peperangan.
di tengah peperangan yang luar biasa seperti itu saja kita dianjurkan untuk berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak dalam peperangan, di mana kita sholat bisa dengan tenang, ke masjid dengan tenang, sholatnya juga dengan tenang ya. Apalagi sekarang masjid-masjid sudah berlomba-lomba untuk menyamankan jamaahnya. Ada yang pakai kipas angin, ada yang pakai AC dan lain-lain. Semoga kita selalu bisa sholat berjamaah ya. Amin. Nah, kelebihan sholat berjamaah, setiap langkah menuju masjid untuk berjamaah akan dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat 1 derajat. Masya Allah. Ada lagi nih kebaikannya, yaitu akan menjadi penerang bagi pelakunya di akhirat kelak. Masya Allah. Jadi di akhirat nanti kalau kita sholat berjamaah, nanti seakan-akan jalan kita diterangi ya. Nah, sholat subuh, isya, dan asar sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Terlebih lagi kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, itu luar biasa ya. Di tengah-tengah kesibukan kita di waktu zuhur dan asar, kita beraktivitas, belajar, berolahraga, membantu orang tua, namun kita masih berjamaah, bisa berjamaah di waktu itu, di waktu zuhur, isya, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masya Allah, begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ananda semuanya, siapa di sini yang Masya Allah semuanya ya, alhamdulillah. Nah, ananda semuanya, ternyata menjadi seorang imam itu tidak sembarangan. Ada syarat sahnya imam dan makmum. Ya, syarat sah imam apa saja? Islam, tidak gila ya, tidak mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jika ada laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Namun jika tidak ada laki-laki, barulah nanti imamnya perempuan. Kemudian dia tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Memiliki bacaan yang baik dan bagus, tajwidnya benar, panjang pendeknya, dengungnya ya. Nah, itu sudah benar. Tidak sedang menjadi makmum. Nah, kalau seseorang masih menjadi makmum, imam dia masih ada dan dia masih menjadi makmum, tidak boleh kita angkat dia menjadi imam. Tidak boleh kita tepuk pundaknya kemudian dia jadi imam. Kecuali kalau imamnya sudah selesai, ternyata dia masih masbuk, berdiri lagi 1 rakaat, maka boleh dia kita angkat menjadi imam. Kalau dia sudah selesai bermakmum dari imam yang sebelumnya. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian syarat sah makmum apa sih? Ya, yang pertama pasti berniat menjadi makmum, Islam ya, tidak hilang akalnya, kemudian sudah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan atau yang buruk. Makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih dalam keadaan melakukan sholat qadha. Nah, kita harus yakin nih bahwa imam yang mau kita pilih dia bukan melakukan sholat qadha, sholat mengganti misalnya, bukan, tapi dia benar-benar melaksanakan sholat pada waktunya gitu ya, bukan sholat qadha, sholat yang mungkin tahun lalu dia tinggalkan baru digantinya sekarang, ketika kemudian dia tobat dan mengganti sholatnya. Nah, kita harus yakin bahwa dia tidak sedang melakukan sholat pengganti. Posisi makmum tidak lebih maju dibandingkan imam. Jadi posisi makmum berada di sebelah kanan imam kalau makmumnya 1 orang laki-laki. Jadi posisinya tidak setara dengan imam dan tidak lebih maju dari imam. Ya, sedikit di belakang imam atau 1 jengkal atau setengah jengkal di belakang imam ya. Kemudian mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Ya, namanya makmum pasti kita harus melakukan apa saja yang dilakukan oleh imam gitu ya. Nah, ananda semuanya,
Siapa sih prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya? Juga diminta untuk aku paling sederhana ya, yang harus bisa memenuhi laki-laki satu perempuan. Nah, seperti ini. Nah, kalau banyak jamaahnya seperti ini. Pak, kalau ada 4 laki-laki satu perempuan, nah seperti ini. Jadi yang laki-laki di belakang imam, ada 4 orang makmumnya. Nah, di belakang makmum ini ada hijab, kemudian baru ada seorang perempuan. Nah, atau seperti ini. Nah, kita harus pastikan bahwa makmum ini rapat ya. Kakinya rapat, pundaknya rapat ya. Nggak boleh satu maju makmumnya, kemudian yang lainnya berada di belakang dan kaki renggang-renggang. Nah, ini tidak boleh. Darurat kali penyakit menular ya. Nah, itu boleh kita. Oke, anak-anakku semua, setelah mendengarkan video tadi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan Bersama-sama. ada di depan, ada di belakang, itu kewajiban daripada imam dengan makmum, kecuali kalau kita sholat di Mekah, imam boleh ada di belakang kita. Anak-anak ya. Jadi bisa kita simpulkan, oleh sebab itu yang sholat berjamaah juga tata cara kita sholat berjamaah, silakan saya bentuk kelompok terlebih dahulu, dan sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari anak-anak semua. Ada, Pak. Silakan. Ya. Dah. Mumayyiz tadi itu apa sih, Pak, maksudnya? Sudah mumayyiz itu? Ya, yang disebut mumayyiz itu apa maksudnya? Silakan dari Ananda Dian jawab kawannya. Pak. Ya. Mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Oh, Kenal. Sabar, Bu, sabar, Bu. ya, ada yang lain jawabannya? Apa yang disebut mumayyiz tadi? Orang yang dapat membedakan baik dan buruk. Ya, ada yang lain kira-kira? Ya, Kemudian yang selanjutnya ada yang nanya lagi? udah. Ya, Ananda Irti, apa yang ditanyakan? Apakah perempuan itu diwajibkan bersolat berjamaah, Pak? Ya, silakan Ananda Fatriah menjawabnya. Pak. Ya, Ananda Fatriah. Ya. Kalau Ananda seorang Dian. wanita dibolehkan berjamaah. Ngubat. Jumat. Kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Ya. Lainnya boleh. Ya, oke. Silakan dilanjut Ananda Siti atau Ananda Sri Utami. Ya, silakan jawab. Ya, Sri. Tadi nggak jelas, Pak. Putus-putus suaranya. Saya nggak jelas suaranya, putus-putus, Pak. Oh, suara Ananda Sri Utami putus-putus. Ya. Saya juga dengarnya gitu, Pak. Ya, Ananda Munawaroh, jelas kira-kira? Jawaban dari Bu Dian tadi, dari dia. Ya. Mana suaranya? Timbul tenggelam suaranya. Oh, timbul tenggelam suaranya. Ya, alangkah bagusnya sekarang kami bagi kelompok masalah yang disebut sholat jamaah tadi ya, anak-anak ya. Jadi sholat jamaah tadi silakan dicek dulu ini yang disebut sholat jamaah tadi, yaitu sholat ini kira-kira silakan dicek 1, 2, 3, 4, kemudian yang lembaran kedua ini kelompok kedua silakan
ini posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Silakan dari kelompok 1 Ananda Irti dan Dian, kemudian yang dari kelompok 2 Ananda Siti dengan Ananda Fadilah dengan Sri Utami, silakan didiskusikan dengan kawan-kawannya ya. Penampilan gambarnya Jelas, Pak. ya, silakan didiskusikan. Selesai diskusi, udah jelas kira-kira gambarnya? Gambarnya Udah, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, dari kelompok 1 kira-kira nomor 1, 2, 3, 4 ini sholatnya siapa aja? Yang nomor 1, sholat berjamaah. Yang diikuti hanya 2 orang antara imam dan makmum. Ya. Yang Yang kedua, Nomor 2-nya kok hilang suaranya? ya, perempuannya kayaknya. Perempuannya nggak ada kayaknya. nggak ada, itu laki-laki semua ya Laki nak. semua. Iya. Yang terakhir itu laki-laki semua. Iya, 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 ya. Jadi Kemudian perempuan tidak diwajibkan kayaknya. yang kelompok 2 silakan, itu yang bawah urutan nomor 1 itu siapa-siapa itu? Itu imam beserta jamaah dengan 5 jamaah, 1 perempuan, 4 laki-laki. Ya, Terus gambar yang kedua itu jamaah ada 3 saf. Apa yang satu safnya perempuan, yang 2 safnya laki-laki. oh ya benar. Yang ketiga ini ada 1 saf cuman laki-laki aja. Ya, Yang keempat itu ada yang ke depan 1 agak maju, terus yang 4 di belakangnya. Nah, oh iya, Mbak, yang baju benar putih itu maju sekali. juga tuh. Yang baju Ya. putih itu maju juga kayaknya. Ya, benar sekali, gambar itu adalah gambar pelaksanaan sholat berjamaah yang salah. yang tidak Ya. benar. Ya, oke anak-anak. Untuk selanjutnya, silakan kalian cek dan kumpulkan hasil diskusi. Itu untuk dikumpulkan masing-masing hasilnya. Dan selanjutnya, ada yang perlu ditanyakan lagi anak-anak? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Apa tadi, Pak? Ya. Oke, silakan tanya. Mau tanya apa? Apa? Yan? Apa tadi pertanyaannya? Ya, Pertanyaan dari apa? beberapa hal sholat berjamaah itu, apa yang didiskusikan anak-anak semua, kira-kira hasil yang paling baik untuk sholat berjamaah kayak mana? Oh, ya, itu Dian dulu. Ya, Ya. Dian. Jangan. Sholat yang paling baik dalam sholat itu yaitu jamaah. Pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. oke. Jadi pahala sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya, Fadlia. Ya, saya Pak. Ya, ya. Sholat jamaah itu, mengikuti sholat jamaah itu, setiap langkahnya itu dicatat oleh Allah sebagai satu amal kebaikan. Oke, bagus. Yang selanjutnya?
sama dengan saya. Ya. Ananda Munawaroh. Jika orang melaksanakan sholat berjamaah, maka nanti di akhirat itu penerang menuju. Jika yang melimpah, maka sebagai penerang menuju akhirat nanti, Pak. Iya, bagus. Jadi ada lagi masih kira-kira? Ya, cukup. Ya, Pak. Ya, kesimpulannya sholat berjamaah itu apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, satu, ikut kawan menjalin silaturahmi lebih baik. Itu yang pertama, udah yakin kita. Yang kedua, apabila kita sholat berjamaah itu kita bisa melaksanakan tepat waktu. Kemudian yang lebih utama lagi, sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 rakaat. Itu kira-kira anak-anak ya. Silakan anak-anak nanti lebih utama melaksanakan sholat berjamaah, baik di masjid itu lebih baik, di rumah juga bagus. Yang penting melaksanakan sholat berjamaah. Baiklah Ya, Pak. anak-anak semua, ya masih kira-kira. Bagaimana hukumnya itu perempuan yang ikut sholat berjamaah? Ya, silakan dari Sri Utami, kira-kira. Cepatlah Bu Sri, cepatlah. Ya, Saudari Irti, kira-kira jawabannya gimana? Diulang lagi soalnya Pak, saya kurang jelas. Saya Ya, ulangi. diulang lagi Bu. Ya. Bagaimana seorang perempuan mengikuti sholat berjamaah? Hukumnya itu bagaimana? Ya, silakan Ananda Irti. Ya, kalau perempuan bersolat berjamaah itu hukumnya tidak wajib ya. Tetapi kalau menurut saya sunat muakkad. Ya. Ada yang lain Bu, apa itu Saudari Ananda Siti Munawaroh? Sama Pak dengan Irti. Oh sama. Oke, jadi itu anak-anak ya. Jadi sebelum Bapak tutup, ini tadi awal kita melaksanakan pretest, yang selanjutnya kita sebelum ditutup melaksanakan post-test bagaimana akhir pelajaran ini dan pemahaman anak-anak semua untuk memahami materi Bapak sampaikan tadi mulai awal hingga akhir, apakah ada kemajuan tentang pelaksanaan sholat berjamaah atau lebih baik lagi daripada yang sudah. Anak-anak silakan kami kirimkan, ya Bapak kirimkan lewat WA, lewat post-testnya. Jadi silakan diisi dulu nak ya. Ya Pak. Oke Pak. Ya, Pak. Iya, Pak Guru. Ya, sudah semua anak-anak? Sudah Pak. Silakan. Bagi yang ngumpul ini akan menambahkan nilai nanti waktu pengumpulan nilai, dan anak-anak silakan nanti secepat mungkin untuk mempelajari ini lebih baik lagi. Dan untuk yang akan datang kita akan mempelajari tentang setelah melaksanakan sholat berjamaah, yaitu untuk wiritan atau kita zikir, itu apa hukumnya zikir dan lain sebagainya. Kira-kira anak-anak masih semangat? Semangat Pak. Masih semangat. Kira-kira Bapak yang sampaikan tadi lewat PowerPoint atau video tadi kira-kira lebih baik lagi? Apa pakai gitu lagi apa tidak? Ya. Bagus Pak. Bagus Pak. Oh, bagus. Jadi Bagus. oke, anak-anak semua. Gambarnya mari. menarik. Oke, mari kita menutup pelajaran pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa nak ya. Ya Pak. Oke. Nah, kita baca doa surat Wal Asri. Mari kita sama-sama baca doa surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Demikian anak-anak, Bapak sampaikan pelajaran pada pagi hari ini, dan marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.